Shalom, perkenalkan nama saya Kristina Cici Pangau, NIM 2274 Fakultas Hukum, kelas A122, semester 1. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Jumlianti, Lambayang SPD, MPD. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya telah buat, yaitu Hukum Acara Perdata dan Pidana. Kata pengantar, Shalom, puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan berkat dan rahmat-Nya saya bisa menyelesaikan tugas makalah bahasa Indonesia diampu oleh dosen Jumliati Lambayang SPD MPD. Makalah ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian dari dosen pengampu bahasa Indonesia. Selain itu juga makalah ini dibuat dengan tujuan mengembangkan proses belajar mengajar mahasiswa di Fakultas Hukum. Jika ada kesalahan dalam pembuatan makalah ini, mohon ada kritik dan saran dari teman mahasiswa dan dosen pengampu untuk menyempurnakan makalah ini dikarenakan makalah ini belum terbilang sempurna. Tanpa adanya masukan dari teman-teman maupun dosen pengampu, di saat makalah ini selesai dipaparkan. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Hukum adalah suatu alat atau seperangkat kaidah, sedangkan untuk perdata merupakan pengaturan hak, harga benda serta sesuatu yang memiliki ada hubungannya dengan individu serta badan hukum, yang mana hukum perdata secara mudahnya bisa diartikan sebagai ketentuan yang mengatur hak serta kewajiban seseorang dalam masyarakat. Istilah hukum perdata berasal dari bahasa Belanda, yaitu Burgerlijk. Selain itu, hukum perdata juga kerap disebut sebagai hukum privat atau hukum sipil. Meski begitu, istilah yang paling umum digunakan adalah hukum perdata. Secara singkat, hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana material. Hukum A pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana. Oleh karena itu, hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apa saja tujuan dan manfaat hukum acara perdata? 2. Apa saja tujuan dan manfaat hukum acara pidana? Bab 2 Pembahasan 2.2.1 Tujuan hukum acara perdata. Tujuan hukum acara perdata adalah untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga peradilan untuk mencegah pemaksaan kehendak pihak lain atau main hakim sendiri, atau mempertahankan hukum perdata material dengan perantara hakim peradilan atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material, yaitu mengatur cara bagaimana mengajukan tuntutan hak, memeriksa dan menuntut perkara serta pelaksanaan putusan tersebut. 2.2.2 Manfaat atau fungsi hukum acara perdata. Hukum acara perdata merupakan suatu hukum formal yang pada dasarnya memiliki fungsi untuk bisa mempertahankan maupun menegakkan hukum perdata material melalui peradilan jika terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan hukum perdata material atau terjadi sengketa. Selain itu, hukum acara perdata juga
akan mengatur bagaimana tata cara memperoleh hak serta kepastian hukum bila mana terjadi suatu sengketa melalui pengajuan atau permohonan ke pengadilan. 2.2.3 Sumber hukum acara perdata. 1. HIR HRC Indonesia Reglemen HIR yang kerap diterjemahkan sebagai RID Reglemen Indonesia yang diperbaharui S.1848 nomor 16 S.1941 nomor 44 yang dapat berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. 2. RBG Headrex Reglemen S 1927 nomor 227 RBG yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. 3. RF Reglement of der Burgerlijk S 1847 nomor 52 dan S 1849 nomor 63. RF lazim disebut dengan Reglemen Hukum Acara Perdata untuk para golongan Eropa. 4. BW Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya buku keempat. 5. WFK Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 6. Berbagai undang-undang yang berkaitan seperti garis datar pertama UU tentang peradilan, ulangan acara banding UU nomor 20/1947 garis datar kedua UU tentang kekuasaan kehakiman UU nomor 48 2009 2.2.4 Asas-asas hukum acara perdata. 1. Asas hakim bersifat menunggu. 2. Asas hakim bersifat pasif. 3. Peradilan terbuka untuk umum. 4. Asas hakim mengadili kedua belah pihak. 5. Asas pemeriksaan dalam 2 tingkat. 6. Asas pengawasan putusan pengadilan melalui kasasi. 7. Mahkamah Agung adalah puncak peradilan di Indonesia. 8. Asas putusan hakim harus disertai alasan. 9. Asas berperkara dikenakan biaya. 10. Asas tidak ada keharusan mewakili dalam beracara. 11. Susunan majelis hakim di persidangan. 12. Prinsip demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 13. Asas proses peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hak menguji tidak dikenal. Asas objektivitas. 2.3.1 Tujuan hukum acara pidana. Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum oleh Herlina Madulang, hukum acara pidana bertujuan 1. Mencari dan mendapatkan kebenaran material. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan. 3. Melaksanakan putusan hakim. 2.3.2 Manfaat atau fungsi hukum acara pidana. Adapun berikut fungsi dari adanya hukum acara pidana. Melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Fungsi ini disebut represif,
terhadap hukum pidana, di mana jika ada perbuatan yang tergolong sebagai hukum acara pidana harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan kepada pelaku dan mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. Fungsi ini dapat terlihat ketika hukum acara pidana dioperasikan dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana. 2.3.3 Sumber hukum acara pidana. 1. UUD 1945 bisa dilihat pada pasal 24 ayat 1 dan 2 pasal 25. 2. KUHP UU 08 tahun 1981 LN 1981 nomor 76. 3. UU Pokok Kekuasaan Kehakiman UU No 14 tahun 1970 LN 1970 nomor 74. 4. Peraturan Pemerintahan (PP) nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. UU No 5 tahun 1986 tentang Mahkamah Agung. 2.3.4 Asas hukum acara pidana. Ada beberapa asas yang dipakai dalam hukum acara pidana, antara lain: 1. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. 2. Asas praduga tidak bersalah. 3. Asas oportunitas. 4. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. 5. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim. 6. Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya tetap. 7. Asas tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. 8. Asas akusator dan inkusator. 9. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan dengan lisan. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Garis datar pertama. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Garis datar kedua. Sedangkan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim (pengadilan). Sekian hasil presentasi saya di hari ini. Terima kasih dan shalom. Dan pada saat ini saya ingin mengajak teman-teman dan juga adik-adik sekalian untuk dapat bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kampus yang beralamat di Jalan Walter Monginsidi 6, Bahu Lingkungan 2, Kota Manado, Sulawesi Utara. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas unggulan. Saya bangga menjadi bagian UNPI. Untuk itu mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.